Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari SMA Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi potensi magnetik biokar limbah kulit jagung dalam sediaan effervescen sebagai adsorben logam berat pada air lindi TPA Piungan. Latar belakang cemaran PB dan Fe pada air lindi di sekitar TPA Piungan sampai ke taraf yang mengkhawatirkan. Kadar Fe-nya mencapai 0,412 mg per liter, sedangkan kadar PB-nya mencapai 0,606 mg per liter. Di sisi lain, salah satu limbah yang melimpah dan mencemari lingkungan di Kabupaten Sleman adalah kulit jagung. Kulit jagung dapat dijadikan sebagai bahan magnetik biochar yang mampu menyerap logam berat seperti Fe dan Pb di dalam air. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menanggulangi kedua masalah tersebut dengan membuat effervescent magnetic biochar dari limbah kulit jagung. Dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik dari effervescent magnetic biochar dari kulit jagung. Yang kedua, bagaimana efektivitas effervescent magnetic biochar pada absorpsi Pb dan Fe cemaran air lindi di TPA Piungan. Untuk metode penelitian, kulit jagung kering dibakar dengan furnace selama 1 jam bersuhu 300 derajat untuk menghasilkan biokar. Lalu dimodifikasi dengan impregnasi basah, yaitu dengan menyampurkan 7,8 gram biokar dengan 200 ml aqueous. Lalu dalam wadah lain dilarutkan juga 7,8 gram besi sulfat dan 15,6 gram besi klorida dalam 200 ml aqueous. Kedua larutan kemudian dicampur dan disirar selama 30 menit. Selanjutnya, disirar kembali dengan suhu 70 derajat selama 2 jam sambil ditetesi 100 ml NaOH 5 molar. Setelah itu, cairan disaring dan dicuci dengan aqueous hingga pH netral. Setelah netral, cairan cairan kemudian dikeringkan dengan oven bersuhu 100 derajat selama 3 jam. Kemudian, dicampurkan dengan PVP dan di oven kembali selama 1 malam. Setelah itu, dicampurkan dengan natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tartat, dan PEG. Selanjutnya, tablet dicetak dengan mesin pencetak. Hal ini bertujuan supaya tablet tidak mengalami kerusakan. Pada hasil uji SEM dengan berbesaran 5000, dapat terlihat bahwa permukaan biokar sangat menggumpal menunjukkan adanya sifat magnetik. Terdapat juga gumpalan putih yang diduga berasal dari besi oksida yang dihasilkan dari impregnasi basah. Selanjutnya, hasil uji EDX menunjukkan bahwa konsentrasi atom terbesar pada magnetik biokar terdapat pada atom karbon. Hal ini karena magnetik biokar terdiri atas karbon. Kemudian terdapat juga magnesium dan natrium yang diduga berasal dari kulit jagung. Menurut hasil uji AAS, kadar Pb dan Fe dalam logam cenderung meningkat setelah diberi perlakuan apapun. Untuk mengetahui penyebab hal ini, kami melakukan uji AAS ulang. Dalam uji AAS ulang, dapat terlihat bahwa biokar yang belum dimodifikasi sudah memiliki kandungan Pb dan Fe. Hal ini mungkin mengontaminasi air sehingga Pb dan Fe justru cenderung meningkat. Maka dari penelitian kami dapat kami simpulkan bahwa air lindi tidak terjadi perubahan pH setelah tablet dimasukkan ke dalam air. Lalu, efektivitas effervescent magnetic biochar terhadap absorpsi Pb dan Fe pada air lindi TPA Piungan adalah minus 2037,41% dan minus 9,81%. Sementara, efektivitas magnetic biochar terhadap absorpsi Pb dan Fe pada air lindi TPA Piungan adalah minus 49,37% dan minus 21,79%. Hal ini diduga karena adanya kontaminasi Pb dan Fe pada biokar kulit jagung yang berasal dari alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar.